Apa yang membuat satu pertandingan menjadi lebih dari sekedar 90 menit sepak bola? Arsenal dan Manchester United bukan hanya dua nama besar di Premier League. Mereka adalah lambang sejarah panjang persaingan, rivalitas tak pernah usai, dan benturan taktik antara dua filosofi sepak bola. Saat keduanya kembali bertemu di Emirates Stadium pada hari Minggu tanggal 25 Januari tahun 2026, bukan hanya 3 poin yang diperebutkan, tetapi klub mana yang akan mendikte musim ini, dan siapa yang akan bangkit ketika tekanan terbesar datang. Pertandingan ini bukan sekedar duel biasa. Ini adalah sebuah ritual Inggris, di mana tradisi bertemu ekspektasi, dan sejarah menunggu untuk ditulis kembali. Tonton sampai akhir karena kisah ini menyimpan momen panas, statistik bersejarah, kejutan, dan pertanyaan besar yang tak pernah terjawab. Rivalitas Arsenal dan Manchester United telah berlangsung lebih dari 130 tahun. Sejak pertemuan pertama klub mereka pada tahun 1894. Keduanya telah bertemu lebih dari 240 kali di semua kompetisi. Dengan Manchester United memegang sedikit keunggulan secara historis dalam jumlah kemenangan. Namun dalam beberapa musim terakhir, Arsenal telah menunjukkan dominasi tersendiri di head-to-head, termasuk beberapa kemenangan penting di Premier League. Ini bukan sekedar duel kemudian. Ini persembahan taktik, gengsi, dan kisah besar sepak bola Inggris. Duel di ajang FA Cup juga penuh dengan drama. Misalnya, di tahun 2005 silam, FA Cup final yang berakhir lewat adu penalti, di mana Arsenal menang dan mencatatkan sejarah sebagai tim pertama yang merebut piala lewat adu tos-tos. Lalu di pertemuan terbaru pun, dalam beberapa pertemuan terakhir, Arsenal pernah seri melawan Manchester United 1-1 di bulan Maret tahun 2025. Lalu Arsenal pun memenangkan duel melawan Manchester United 2-0 di Emirates Stadium musim lalu. Riwayat ini menunjukkan betapa sengitnya kedua klub dalam menghadapi satu sama lain, baik dalam liga maupun piala. Arsenal musim ini berada di puncak Premier League dengan performa kuat, terutama di kompetisi Eropa, termasuk tekannya yang tak terhentikan di fase grup Liga Champions. Manajer mereka Mikel Arteta kini memiliki pilihan komposisi penting, seperti Gabriel Jesus yang kembali bugar usai cedera serius. Lalu ada Victor Gyökeres yang produktif mencetak gol. Kekuatan lini tengah dengan kontrol bola yang presisi. Namun, persaingan internal striker dan pilihan rotasi menjadi faktor penting bagi taktik Arteta di laga besar ini. Manchester United. Under interim manajer mereka yakni Michael Carrick, United menunjukkan kebangkitan yang besar, termasuk kemenangan derby 2-0 atas Manchester City beberapa pekan lalu. Sebuah pernyataan performa yang memberikan momentum penting sebelum lawatannya ke Emirates. United pun kini akan menyiapkan formasi yang memaksimalkan counter attack serta disiplin lini tengah untuk mencoba meredam dominasi Arsenal. Beberapa musim lalu Arsenal pernah kesulitan menembus pertahanan United di laga tanda. Namun mereka sering membalas dengan kemenangan telak di Emirates. United pun punya momen comeback berkat gol telat atau kemenangan mengejutkan di era Premier League.
membuktikan bahwa rivalitas ini selalu membuka peluang drama yang tinggi. Semua momen itu pun membentuk narasi intens sepanjang sejarah dua klub ini. Secara historis, jumlah kemenangan Manchester United lebih banyak, tetapi Arsenal lebih dominan dalam pertemuan beberapa musim terakhir. Rata-rata gol per pertemuan cenderung lebih tinggi, mencerminkan karakter terbuka saat dua tim saling menyerang. Arsenal di musim 2025-2026 menunjukkan performa kandang yang lebih kuat, sedangkan United kerap mengandalkan strategi tandang yang efisien. Arsenal diperkirakan akan memasang susunan pemain yang kuat untuk mendikte permainan, seperti adanya Raya di bawah mistar gawang, Saliba, Gabriel, dan White di lini belakang. Lalu ada Zubimendi, Rice, Odegaard menguasai lini tengah. Lalu ada Saka, Gyökeres, Martinelli, dan Gabriel Jesus yang menjadi ancaman serangan depan. Gaya Arteta biasanya dominan, dengan banyak tekanan di lini tengah dan transisi cepat ke lini depan, memanfaatkan kreativitas Odegaard dan kecepatan dari Martinelli. Sedangkan Manchester United kemungkinan akan merespon dengan formasi yang lebih seimbang, seperti adanya Lemans atau bayangan nama lain di bawah mistar. Lalu ada Shaw, Martinez, Maguire, dan Dalot di belakang. Lalu ada Casemiro, Maino, Fernandes di lini tengah, dan Dorgu, Mbeumo, maupun Diallo di lini serang. Pendekatan United seringkali lebih pragmatis di laga besar, rapat di tengah, mematikan serangan balik, dan memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh lawan. Tim yang sedang dalam performa terbaik seringkali menentukan outcome di laga ini. Seperti Arsenal, selama 12 laga tanpa kekalahan di semua kompetisi, Arsenal menunjukkan konsistensi yang mengesankan. Mereka menjadi klub yang paling sulit ditaklukkan di Emirates musim ini, tak terkalahkan dalam semua laga kandang Premier League. Lalu Manchester United pun datang setelah kemenangan besar atas Manchester City. Sebuah hasil yang menjadi momentum besar untuk mengubah narasi musim mereka. Taktik Carrick pun menunjukkan kombinasi baru energi, semangat juang, dan juga disiplin. Dalam beberapa pertemuan terakhir antar kedua klub, Arsenal tak terkalahkan di 5 pertemuan terakhir kandang mereka dengan 4 kemenangan dan 1 seri. Sedangkan Manchester United hanya 1 kemenangan dalam 9 pertemuan terakhir, menunjukkan tantangan berat bagi The Red Devils dalam duel ini. Pertandingan ini seringkali berjalan ketat, dengan 5 dari 6 pertemuan terakhir menghasilkan total gol di bawah 2,5, menandakan duel taktis yang cermat dan juga intens. Beberapa momen klasik yang masih diingat termasuk pertandingan yang berakhir imbang 1-1 dengan duel sengit. Lalu ada laga di mana Arsenal menang tipis di Old Trafford 1-0 pada awal musim 2025-2026 lewat gol dari Riccardo Calafiori. Dan duel FA Cup dramatis di musim sebelumnya yang berakhir melalui adu penalti. Derby ini bukan sekedar tentang 3 poin. Ini tentang harga diri, sejarah, dan masa depan. Arsenal dengan ambisi mempertahankan dominasi, sedangkan Manchester United dengan misi membuktikan bahwa era baru benar-benar telah dimulai. Setiap tackle akan bermakna, setiap gol bisa mengubah arah musim, dan saat peluit panjang dibunyikan, hanya satu pertanyaan yang tersisa. Siapa yang benar-benar pantas disebut penguasa Premier League malam ini? Terima kasih sudah menyaksikan dokumenter ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan prediksi kalian di kolom komentar. Karena di sini sepak bola bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita. Saya pamit, sampai jumpa di kisah besar berikutnya hanya di Soccer First ID.